Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang komponen pasif elektronika. Apa saja komponen pasifnya? Saya hanya akan menjelaskan singkat dan bagaimana cara mengukur atau mengetahui nilainya. Di sini saya sudah menyediakan materinya, yaitu komponen pasif resistor, kapasitor, dan induktor. Yang pertama kita akan bahas komponen resistor. Resistor adalah komponen listrik pasif yang menerapkan hambatan listrik. Dalam rangkaian elektronik, resistor ini biasanya digunakan untuk mengurangi aliran arus, mengatur level sinyal, membagi tegangan, membiaskan elemen aktif, dan memiliki banyak kegunaan lainnya. Dalam jenisnya, resistor dibagi menjadi dua sebenarnya, yaitu nilai tetap dan nilai tidak tetap. Resistor ini direpresentasikan dalam satuan ohm. Contoh resistor nilai tetap ada resistor batang karbon, resistor SMD, keramik, resistor kawat, metal, resistor film karbon, dan masih banyak, dan ada beberapa yang lainnya. Untuk satunya, resistor nilai tidak tetap atau variabel resistor dilambangkan dengan lambang resistor kemudian dicoret. Ada beberapa variabel resistor, yaitu potensiometer, trimpot, dan rheostat. Lanjutnya yaitu bagaimana cara menghitung nilai pada resistor. Sebenarnya ada dua cara yang saya sediakan di video ini, yaitu dengan cara menghitung nilai pada warna gelang resistor dan mengukurnya dengan avometer. Baik, di sini ada pertama-tama saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung nilai resistor dengan warna gelang yang ada. Misal ini cara membaca kode warna resistor pada 4 gelang, yaitu warna gelang yang pertama menunjukkan nilai tahanan, gelang kedua menunjukkan nilai tahanan kedua, dan gelang ketiga menunjukkan angka pengali. Sedangkan pada gelang keempat itu menunjukkan nilai toleransi. Seperti yang sudah saya gambarkan pada video kali ini. Lalu bagaimana jika membaca warna kode resistor pada 5 gelang? Mudah saja, yaitu dengan melihat warna gelang ke-1, warna gelang kedua, dan ketiga itu menunjukkan tahanan atau resistansi. Kemudian warna gelang pada ke baris keempat itu menunjukkan angka pengali, sedangkan warna gelang kelima menunjukkan nilai toleransi. Lalu bagaimana jika ada 6 warna gelang resistor? Cara membacanya sama seperti dari 1 sampai 5 itu warna gelangnya, cara membacanya sama seperti warna resistor menggunakan 5 gelang. Namun pada yang gelang ke-6 warna gelangnya ini menunjukkan koefisien suhu, kurang lebih seperti itu. Oke, setelah itu kita akan lanjutkan bagaimana cara menghitung nilai resistor menggunakan avometer. Oke, jadi kurang lebih seperti itu cara mengukur atau menghitung nilai resistor menggunakan avometer. Berikutnya kita akan melanjutkan pembahasan, yaitu komponen pasif yang kedua, kapasitor. Kapasitor adalah komponen listrik yang digunakan untuk menyimpan muatan listrik. Masing-masing keping atau lembaran penghantar listrik pada kapasitor diberi muatan listrik dalam jumlah yang sama namun berlainan jenis. Jadi dalam kapasitor itu terdapat dua jenis, yang satunya terdapat muatan positif negatif, sedangkan yang satunya terdapat sembarang kutub atau ya nilai positif negatifnya bebas, kurang lebih seperti itu. Dan pada kapasitor ini satuan yang digunakan yaitu farad atau dilambangkan dengan F. Oke, jadi jenis kapasitor itu ada dua, yaitu yang pertama nilai tetap dan kedua kapasitor nilai tidak tetap.
kita akan bahas satu-satu terlebih dahulu. Jadi yang saya tampilkan ini akan membahas tentang kapasitor nilai tetap. Yang pertama ada contohnya adalah kapasitor keramik, kemudian kapasitor kertas, kapasitor mika, dan kapasitor polyester. Keempat kapasitor ini merupakan kapasitor yang masuk dalam kategori jenis nilai tetap. Selanjutnya ada kapasitor elektrolit dan kapasitor tantalum. Kedua kapasitor ini merupakan kapasitor yang masuk dalam jenis tidak tetap atau kapasitor variabel. Lalu bagaimana cara melihat atau menghitung nilai pada kapasitor? Sebenarnya untuk memudahkannya, biasanya pada kapasitor sudah terdapat keterangan untuk nilai atau kapasitornya itu dalam berapa farad gitu. Jadi cara menghitung nilai kapasitor mudah saja sebenarnya. Biasanya tertera pada kapasitor itu sendiri. Contoh seperti kapasitor elektrolit yang saya sediakan gambarnya, yang sebelah kiri paling atas yang warna hitam yaitu 470 mikrofarad. Nah, seperti itu kurang lebih. Selanjutnya cara mengukur kapasitor menggunakan avometer. Kapasitor di sini tertera 9,58, sedangkan pada kapasitor aslinya yaitu bernilai 10 mikrofarad. Jadi kurang lebih ada toleransi sekitar 0,42 dalam perhitungan multimeter tersebut. Jadi saya sarankan untuk menggunakan avo saja untuk mengukur nilai kapasitor. Kurang lebih seperti itu. Lanjut, kita akan membahas tentang komponen pasif yang ketiga, yaitu induktor. Apa sih itu induktor? Induktor itu adalah komponen pasif yang terdiri dari kumparan kawat yang melingkar pada inti magnetik. Ketika arus listrik mengalir melalui kumparan tersebut, sebuah medan magnet dihasilkan di sekitar induktor. Perubahan arus listrik dalam induktor menghasilkan tegangan balik yang dikenal sebagai induktansi. Pengukuran induktansi biasanya dilakukan dalam satuan Henry. Ini adalah contoh untuk induktor nilai tetap dan induktor variabel coil. Cara menghitung nilai pada induktor itu sebenarnya sama seperti resistor, yaitu jika pada induktor itu ada jenisnya ya. Jadi ada yang seperti berbentuk resistor, ada juga yang berbentuk kumparan. Baik, selesai sudah presentasi dari saya. Jadi kesimpulannya ada dua cara yang menurut saya efektif untuk menghitung atau mengukur nilai pada komponen pasif, yaitu dengan cara melihat kode warna pada komponen pasifnya atau dengan mengukur menggunakan alat ukur yang tersedia.